Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, juga dimudahkan setiap ada masalah, entah itu yang berat, yang ringan, yang nyata maupun yang samar. Semoga akan lekas menemukan jalan solusi terbaik. Wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai untuk hari ini ya, bisa dikatakan nanti berlaku di 3 hari ke depan. Jadi harinya hari Sabtu, Minggu sampai batas waktu hari Senin. Dengan tema yaitu saya akan mencoba menarik 6 energi dari zodiak. Sekali lagi, saya akan menarik 6 energi dari zodiak dan saya akan mencoba untuk menembak di seputar pekerjaan sama keuangan. Kira-kira nanti energi dari 6 zodiak yang keluar ini nanti seperti apakah pekerjaan dan keuangannya di 3 hari ke depan. Maksud saya begini sobat ya, ketika nanti apapun bacaannya ya, entah itu bacaannya baik ataupun kurang baik, nah itu jadikan sebagai tanda-tanda sobat gitu loh. Sekali lagi, jadikan sebagai tanda-tanda. Kita harus lebih waspada lagi ketika memang itu pembacaannya buruk, dan ketika itu memang pembacaannya baik, ya syukuri aminkan alhamdulillah. Kan seperti itu ya. Nanti seperti apakah, ya silakan ditonton, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Tetap di segmen terakhir saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya yaitu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya tarikan itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas tarikannya ya. Kan seperti itu, karena saya nggak tahu nama kalian. Nah ketika ada tepat, ada resonate entah baik entah buruk, ya syukuri aminkan alhamdulillah, kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info, dan itulah yang bisa saya tembak, saya fokuskan sehingga kalian yang konsultasi akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat, dan seperti itu ya, karena sudah banyak sekali alhamdulillah setelah konsul mendapat jawaban akurat dan saya selalu memberikan solusi. Seperti itu ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan mengacak dulu ya. Sekali lagi saya akan mengacak dulu nanti zodiak apa 6 zodiak ini, zodiak mana sajakah yang akan keluar, lah itulah yang akan kita informasikan sama kalian. Jadi tidak 12 zodiak ya. Saya tarik 6 zodiak, itulah yang nanti saya informasikan mengenai seputar pekerjaan dan keuangannya. Oke, langsung saja saya acak dulu ya untuk tarikan energi zodiaknya dulu. Oke sobat ya, sudah saya shuffle. Sekarang saya akan eh, saya akan menarik ya ataupun mengambil 6 zodiak.
Oke ya. Ini sudah saya ambil ataupun sudah saya tarik energi dari zodiak ya, ada 6 kartu. Nanti kita akan baca bersama-sama ya. Selamat ya. Saya ucapkan selamat ketika mungkin zodiak kalian yang sudah saya pilih di sini, artinya ya itulah yang akan saya informasikan. Untuk zodiak yang belum terpilih ya mohon bersabar. Next time akan kita lanjutlah langkah berikutnya ya. Oke ya, kita lihat untuk zodiak yang pertama dulu. Ini kalian selamat yang muncul, kalian yang mempunyai zodiak Cancer ya. Sekali lagi ini selamat Cancer ya. Sekarang kita lihat seperti apakah Cancer. Oke sobat ya. Sekarang kita lihat dulu ya langsung untuk zodiak Cancer seperti apakah tembakan masalah pekerjaan dulu ya. Cancer di sini muncul King of Pentacles ya, ini tembakan energi kalian ya. Muncul King of Pentacles, ada raja duduk sambil memegang koin ya. Ini kalau saya tangkap energi dari kalian yang mempunyai zodiak Cancer, bisa dikatakan Cancer ini selalu adanya suatu harapan ya. Bisa saja ini energinya kalian tertarik adanya suatu, terkadang kalian merenung, terkadang kalian memikirkan ya bagaimana seputar pekerjaan itu akan berjalan stabil, berjalan lancar ya, pencapaian target, terwujudnya suatu harapan. Itu yang sedang kalian pikirkan selama ini sobat. Jelas ya, energinya tidak bisa dibohongi bahwa itulah yang sedang kalian pikirkan selama ini. Kalau saya menangkap juga sih di sini banyak dari Cancer ini yang berharap adanya suatu yang berharap adanya suatu kemakmuran di sini gitu loh. Berharap adanya suatu kesuburan. Jadi yang dimau Cancer ini harus adanya suatu peningkatan gitu loh. Cancer tidak mau stuck di sini. Seperti yang saya katakan barusan, sering adanya suatu, terkadang ya bukan sering, terkadang kalian adanya suatu lamunan, adanya suatu renungan dan juga suatu harapan-harapan yang saya tangkap. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Ya, itu ada tangan keluar dari awan memegang cup, atasnya seperti ada merpati. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Cancer bisa dikatakan kartu konfirm muncul Ace of Cup. Artinya Cancer ini sebetulnya sih bisa untuk mencapai harapannya. Ini kan harapan buat kalian. Nah sebetulnya kalian di kartu konfirm ini bisa untuk mencapai harapan gitu. Apa yang kalian harapkan, apa yang kalian renungkan selama ini kelihatannya akan bisa kalian capai. Asalkan satu ya di sini Cancer ya. Lakukan itu dengan penuh kesabaran ya. Dan juga adanya suatu tetap ya, adanya suatu usaha seperti itu. Nanti ini akan bisa tercapai karena di sini gambarnya bagus gitu loh. Karena di sini bisa dikatakan apa ya, istilahnya itu ketika orang menang ya gitu loh, itu akan mendapatkan suatu piala ya, kan seperti itu. Sama seperti Cancer ini gitu loh. Jadi tetap harus adanya suatu tindakan ketika kalian menginginkan adanya suatu
kemakmuran ataupun adanya suatu peningkatan gitu. Tetap jangan apa ya, jangan mudah menyerah di sini gitu. Ini kelihatannya kan bagus di 3 hari ke depan ya Cancer ya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan energi Cancer ini masih cukup stabil gitu loh. Renungan kalian semoga akan bisa terwujud apapun itu. Kalau segi keuangan, di sini bisa dikatakan ada the Empress ya Cancer ya. Gitu. Ada wanita sedang duduk santai. Dikonfirmasi sama kartu Three of Swords, ada 3 pedang menusuk hati. Ini kalau saya tangkap dari energi Cancer bisa dikatakan Cancer ini hampir sama ya seperti pekerjaan gitu loh. Cancer ini berharap adanya suatu keuangan yang lancar ya, adanya suatu kerezekian yang lancar. Dan saya menangkap di sini banyak dari Cancer yang sudah mempunyai apa ya, yang mempunyai arah jalan pemikiran gitu loh. Jadi kalian itu punya arah jalan pemikiran. Yang harus saya kerjakan seperti ini, yang harus saya lakukan seperti ini agar saya mendapatkan sebuah keuangan, agar kerezekian itu lancar sama saya. Makanya di sini apa ya, terdeteksi adanya suatu pemikiran gitu loh. Meskipun kalian itu terkadang santai orangnya ya, itu kalian juga mempunyai pemikiran sobat gitu loh. Nanti langkah-langkahnya seperti apa yang harus kalian tempuh, yang harus kalian jalankan. Seperti itu ya. Adanya suatu penyusunan rencana dan ingin adanya suatu kestabilan. Dikonfirmasi sama kartu Three of Swords. Ini yang jadi masalah ya. Ini kalau saya menangkap sih, terkadang apa yang diinginkan Cancer ya, itu loh yang sudah kalian pikirkan. Ini terkadang menemui kegagalan di sini. Terkadang menemui kegagalan. Cuman saran saya di sini jangan terlalu tergesa-gesa apapun itu ya. Ketika kalian mengambil keputusan itu harus dipikirkan matang-matang di sini. Karena saya menangkap juga di sini banyak ya orang-orang yang toksik yang memanfaatkan kalian itu satu. Dan juga banyak di sini orang-orang yang bisa dikatakan iri hati juga ya. Itu yang menembakkan energi black magic sama kalian. Sehingga apa? Sehingga ketika mungkin sesuatu yang akan kalian capai, sesuatu yang akan kalian dapatkan tentunya seputar keuangan. Di sini banyak kegagalan. Akhirnya kalian merasa kecewa, merasa bersedih. Ya. Seperti itu. Ini yang saya tangkap di sini. Jadi banyak ganjalan di Zodiac Cancer ini. Gitu. Ya, saran saya di masalah keuangan kalian harus lebih waspada lagi. Dan ketika kalian sudah merasakan sendiri hal-hal yang sudah tidak wajar, ya segera dinetral. Karena itu sebagai salah satu kunci syarat utama adalah penetralan. Ini kan bagus ya. Selain waspada, ya harus dinetral agar kalian mengalami suatu kestabilan kembali. Sekali lagi ini jelas ya energi Cancer. Saya merasakan di sini adanya energi suatu kesulitan lah untuk bisa menyetabilkan masalah keuangan. Ini terkadang mendapatkan uang sedikit sudah langsung keluar, mendapatkan uang sedikit sudah langsung keluar. Terkadang mendapatkan uang pun di sini masih kurang gitu loh untuk menutupi sebuah kebutuhan. Ini jelas ya energinya sangat kuat sekali di sini. Banyak orang toksik gitu loh yang mengirimkan aura negatif sama kalian. Makanya banyak hambatan, banyak sendatan. Meskipun maaf, padahal kalian di sini menginginkan adanya suatu kesuburan di sini dalam segi keuangan. Kalian menginginkan kesuburan. Oke ya. Seperti itu ya pembacaannya Cancer tentang masalah pekerjaan dan masalah keuangan. Jadi sekali lagi untuk pekerjaan ini semoga akan bisa bagus ya. Kalau untuk keuangan ya Cancer perlu ada suatu perbaikan-perbaikan. Intinya harus sadar diri ya. Kalau sudah tahu hal yang tidak wajar ya jangan didiamkan. Ya. Oke ya, saya taruh sini. Kita langsung lihat. Di sini ada zodiak Aries. Ini ada kedua ini yang beruntung Aries ya. Bisa dikatakan ya dia kalian terpilih ya.
Oke ya, kita lihat langsung untuk tembakan dari segi pekerjaan seperti apa. Aries. Ini Aries ya, kartu utama kalian muncul Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Wheel of Fortune. Ini kalau saya tangkap bisa dikatakan Aries ini kemungkinan besar ya, gitu loh, akan adanya suatu perubahan di faktor pekerjaan. Bisa jadi apa yang sudah kalian tanam itu akan berbuah hasil. Cuman di sini tergantung kalian ya. Ketika kalian istilahnya itu berjuang ataupun bekerja keras itu kalian ikhlas ya, gitu loh. Tanpa adanya suatu hal-hal yang negatif ini ya akan terbalas juga dengan kepositifan kebaikan. Nah, beda lagi ketika kalian sudah berjuang dengan keras ya, tapi di situ ada unsur negatif. Nah, itu beda lagi. Kalian akan juga mendapatkan suatu hal yang negatif juga. Karena ini bisa dikatakan adanya suatu perputaran roda dunia ataupun pencatatannya, bisa dikatakan seperti itu. Ataupun roda-roda keberuntungan. Jadi sekali lagi Aries ini ya tergantung kalian. Ketika mungkin kalian selama ini berjalannya itu lurus ya, tidak ada unsur negatif di dalamnya, di faktor pekerjaan, ya insya Allah di sini kalian akan terbantukan oleh semesta, oleh roda-roda keberuntungan yang baik pula. Kira-kira seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 koin, 6 pentakel, seseorang dikelilingi 6 koin. Itu sepertinya ada yang saling memberi ya. Katakanlah orang dermawan ya. Ini kalau saya tangkap dari energi zodiak Aries ya, bisa dikatakan zodiak Aries ketika ingin adanya suatu roda keberuntungan ya, ataupun kalian menginginkan adanya suatu nasib yang baik sama kalian. Di sini Aries disarankan harus adil gitu loh. Menyikapi apapun itu harus adil. Jangan ada rasa egois, jangan ada pilih kasih ataupun berat sebelah. Di dalam permasalahan apapun kalian harus bisa menyikapi, harus bijaksana untuk masalah keadilan gitu loh. Jangan istilahnya gini, kalian sendiri yang mau menang, lainnya harus kalah. Jangan seperti itu, sahabat. Karena di sini melambangkan apa? Harus adanya suatu kestabilan, harus adanya suatu keseimbangan. Itu di poin pertama. Di poin ketiga di sini saya menangkap kalau bisa kalian ketika ingin lancar, ingin roda-roda keberuntungan atau terbantukan oleh semesta, kalian di sini harus ya tidak ada salahnya lah saling berbagi, ya, bersedekah, karena itu juga akan bisa ibaratnya akan bisa melancarkan apa yang sudah kalian hajatkan di sini, akan mempermudah hajat kalian. Jangan lupa untuk sedekah juga ya. Ini kalau saya tangkap bisa dikatakan cukup bagus ya energinya. Gitu. Kalian bakal adanya suatu pertolongan untuk Aries di faktor pekerjaan. Bisa saja kalian yang sulit mencapai target ini akan bisa mencapai target, sahabat. Gitu. Yang sulit mewujudkan harapan, bagaimana akan perkembangan pekerjaan, di sini kelihatannya akan bisa kalian wujudkan. Asalkan itu tadi intinya. Jangan lupa sedekah, dan apapun itu harus adanya suatu keseimbangan. Jangan egois dan jangan menang sendiri, harus adil di sini. Itu kuncinya ya, kunci terbaik sukses. Cukup bagus ya Aries. Kita lihat masalah keuangannya. Di sini ada King of Pentacles, itu ada Raja duduk. Di sini ada kartu konfliknya, ada The Star. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries ya, bisa dikatakan masalah keuangan. Di sini Aries rupanya terkadang adanya suatu renungan kalian gitu. Hampir sama seperti Cancer ya. Kalian itu terkadang hampir adanya suatu renungan tiap hari. Adanya suatu pemikiran bagaimana keuangan kalian bisa stabil, bisa kondusif dan tidak terlalu kekurangan ataupun tidak terlalu minus di sini. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi kalian itu berharap gitu loh. Akan adanya suatu keresikan yang lancar, sehingga mungkin ketika kalian kesulitan di faktor keuangan ataupun untuk membeli kebutuhan, itu kalian akan bisa mencukupi. Nah, itu yang saya rasakan ya. Kalian seperti itu gitu loh. Jelas ini adanya kalian menginginkan ada suatu kemakmuran. Cuma di sini disarankan untuk kalian yang mempunyai zodiak Aries ya, apapun itu tetap harus berjuang, tetap harus bekerja keras, jangan sampai menyerah di sini. Seperti itu ya. Jadi ikuti kata hati kalian. Jangan pernah ketika mungkin kalian adanya suatu hambatan sedikit, itu kalian down. Ya. Kalian menyerah, jangan seperti itu.
kalian harus memunculkan di dalam hati ada suatu niat bahwa kalian akan bisa stabil kan, seperti itu ya. Soalnya apa sobat? Soalnya kartu kalian didukung sama kartu The Star gitu loh. Nah, satu kartu The Star ini melambangkan kalian ini apa ya? Punya harapan di sini gitu, punya keyakinan. Makanya saya tadi mengatakan apa yang ada di dalam hati kalian ya, itu jalankan. Di sini kelihatannya kan bagus gitu loh. Ada tanda-tanda bagus di faktor keuangan. Ya siapa tahu ada rezeki yang masuk, siapa tahu di sini. Gitu. Ya. Yang jelas jangan jangan pernah menyerah untuk sahabat Aries ya. Ketika mungkin kalian belum stabil, jangan menyerah. Karena di sini harapan kalian kelihatannya juga akan terwujud karena di sini ada simbol bintang besar. Artinya ya bisa saja kalian mendapat keberkahan dari semesta ya, ataupun dari Sang Maha Kuasa. Ini selamat ya untuk Cancer ya. Maaf untuk Aries ya. Bisa dikatakan kedua-duanya masih cukup aman ya. Gitu. Ini secara luas ya. Jadi rezeki pekerjaan aman. Kalau rezeki ini harus penuh perjuangan dulu sobat gitu loh. Bisa dikatakan aman tapi masih penuh perjuangan kalau masalah keuangan Aries ya. Gitu loh. Jadi harap dikontrol lah, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ya sudah ya. Jadi ini bisa dikatakan terindikasi ya masih cukup stabil lah Aries. Sekarang zodiak selanjutnya. Sini ada zodiak Gemini. Mari kita lihat ada apa dengan Gemini ya. Ya, kita lihat untuk pekerjaan Gemini dulu ya, seperti apakah. Ini kartu utama kalian Gemini muncul Temperance ya. Itu ada malaikat ya, ada malaikat menuangkan air ke dalam satu cup ke cup yang lainnya. Terus dengan memang sama kartu The Chariot, itu ada laki-laki, depannya ada dua hewan, katakanlah singa putih sama singa hitam. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Gemini tentang seputar pekerjaan di sini. Kalau saya menangkap energi kalian jelas Gemini ini bisa dikatakan apa ya, mencoba untuk berhati-hati ya dalam menjalankan suatu pekerjaannya. Jadi Gemini ini mencoba untuk berhati-hati dan mencoba untuk tidak mau ceroboh. Kenapa seperti itu? Ya bukan berarti tanpa alasan. Mungkin dulu ataupun kemarin ya Gemini ini ada sedikit kecerobohan gitu loh. Dan juga ada sedikit sangat tergesa-gesa ketika mengambil suatu keputusan sehingga dia terkena masalah di sini. Terkena masalah. Makanya di sini akhirnya Gemini mencoba untuk memperbaiki lah. Tidak mau tergesa-gesa. Apapun itu harus dipikirkan secara jangka panjang. Dan Gemini apa ya istilahnya itu harus mampu mencapai suatu kestabilan. Ini yang kalian inginkan. Ada suatu tanda-tanda baik juga ya, gitu loh. Ketika kalian sangat berhati-hati, ya, dan selalu adanya suatu perjuangan di sini akan bagus untuk energi kalian. Terus dengan masih sama kartu The Chariot, ya. Seperti yang saya katakan tadi, Gemini ini bukan berarti tanpa alasan gitu loh. Karena jelas di sini apa ya, Gemini ketika
menjalankan suatu pekerjaan itu terkadang kesalahannya itu bukan dari Gemini sendiri, tapi adanya orang-orang toksik, sehingga apa? Sehingga Gemini terkadang apa ya, bisa dikatakan terkadang itu didatangi sebuah masalah ataupun konflik. Dan itu jelas bukan dari Gemini kalau saya menangkap di sini. Gitu. Dari orang-orang toksik yang berusaha untuk mengacaukan pemikiran kalian, yang berusaha untuk mencoba mengacau karir kalian tentang adanya suatu tembakan juga di sini. Makanya kalau saya menangkap di sini ini Gemini kelihatannya kurang stabil gitu loh di faktor pekerjaan. Banyak kebingungan, banyak kebimbangan. Mungkin terkadang ada niat itu tiba-tiba batal. Seperti itu. Nah, saran saya Gemini harus berani mengambil salah satu keputusan. Ketika kalian adanya suatu niat apa, yang penting usaha kalian atau pekerjaan kalian bisa adanya suatu peningkatan ataupun bisa mengejar suatu target, ya ambil salah satu jalan. Gitu. Karena di sini energinya cukup pekat ya untuk Gemini ya. Gitu. Jadi bisa saja ini faktor kerezekian akan bisa terhambat di sini. Seperti itu. Jadi jelas ya pekerjaan Gemini ini kurang bisa stabil. Meskipun kalian sedang hati-hati, kurang stabil karena apa? Karena memang gangguannya itu bukan secara alami. Ada gangguan pengiriman suatu black magic di sini. Makanya kurang bisa menemukan kestabilan. Ya itu saja nantinya. Ya. Makanya di sini Gemini harus berani mengambil keputusan. Cari langkah yang cepat, langkah yang tepat. Ketika sering saya mengatakan ketika itu memang kalian pikirkan sudah tidak masuk logika, ya netralkan, kuncinya di situ sobat. Agar bisa baik. Saya lihat di pekerjaan, maaf di keuangan. Di sini ada 5 cup ya. 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Terus dikonfirmasi sama kartu tuh Pentacle ya. Ini apa yang saya katakan tadi sobat. Ini ada satu orang memegang 2 koin, tingginya berbeda. Seperti yang saya katakan tadi di sini. Jadi Gemini ini juga akan terhambat juga masalah keuangan kalian karena pekerjaan kalian di sini masih belum stabil. Apalagi di faktor keuangan di sini ada 5 cup. Jadi bisa saja terkadang rencana yang sudah kalian susun itu bisa batal, bisa berantakan, bisa tidak nyampe sama kalian. Kalian sudah menyusun rencana, nanti saya akan seperti ini jalannya, akan seperti ini, agar bisa mendapatkan keuangan ataupun agar mendapatkan suatu kerezekian. Tapi nyatanya di sini terkadang meskipun tidak sering itu kalian itu terkadang mengalami suatu yaitu tadi tiba-tiba ada suatu kegagalan, tiba-tiba ada suatu keterpendingan, akhirnya ya gagal juga di sini. Makanya di sini menggambarkan apa ya kekecewaan, gitu. Menggambarkan suatu rasa kesedihan di sini. Gitu. Bagaimana tidak kecewa, bagaimana tidak bersedih. Terkadang kalian apa ya istilahnya itu sedang membutuhkan keuangannya, sedang perlu-perlunya banget keuangan, terus dijanjikan keuangan, tiba-tiba gagal di situ. Nah, terkadang Gemini seperti itu. Cuman di sini jangan menyerah, sobat ya. Jangan terlalu down, berlarut-larut. Karena di sini masih ada kesempatan kalian untuk bisa merubah itu semua. Makanya seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian sudah merasakan sesuatu apapun itu yang tidak bisa dilogikakan, terutama adanya penurunan lah di faktor pekerjaan, faktor keuangan, ya netralkan. Itu sudah sebagai sinyal loh sobat, kalian harus peka di sini. Makanya masih diberi kesempatan kalian. Nah, ketika kalian itu kalian abaikan, ya ini gitu loh. Kalian akan merasa kesulitan di sini. Ketika kalian abaikannya, tidak ada suatu penetralan, pembersihan ulang. Di sini kalian akan benar-benar kesulitan karena muncul tuh Pentacles. Kalian selalu ingin menyeimbangkan, tapi kesulitan. Gitu. Ya. Jadi perjuangan kalian, kerja keras kalian di sini seakan-akan apa ya kurang memenuhi hasil sobat gitu loh. Masih ibaratnya tuh masih lebih besar pengeluaran daripada pemasukan di sini. Karena jelas di sini seakan-akan terstop energi kalian, masalah keuangan, rezeki kalian. Memang ada suatu tembakan di faktor pekerjaan kalian, gitu. Jadi bisa menyetop di sini. Sekali dapat uang, entah besar entah kecil, ya cepat juga keluarnya, habisnya juga cepat di sini. Ini harap waspada ya, harap berhati-hati. Oke.
Kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Leo. Ya, kita lihat seperti apakah tembakan Leo ya, maksud saya yang saya tembak di masalah pekerjaan sama keuangan Leo. Ya, kita lihat Leo. Ini untuk kartu kerjaan kalian. Di sini muncul strength ya, terutama. Dan di sini muncul Ace of Pentacles, tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap bisa dikatakan Leo ini bisa dikatakan mungkin dulu ataupun kemarin kalian barusan mengalami suatu peristiwa di sini. Yang jelas suatu peristiwa itu ya adanya suatu permasalahan dalam pekerjaan ataupun dalam karir kalian di sini. Kalian menemukan sebuah problem. Bisa dikatakan ya mungkin adanya suatu anjlok lah. Gitu loh. Jadi serasa menurun grafik pekerjaan kalian. Kalian kesulitan di sini. Jelas ya ketika itu pekerjaan kalian menurun, masalah grafik otomatis ya keuangan kalian ikut menurun. Makanya di sini banyak Leo yang selalu kebingungan di sini. Gitu loh. Tetapi saya istilahnya itu saya salut sama Leo. Meskipun Leo ini dihantam suatu ujian, katanya Leo di sini kelihatannya mau bersabar, ya, mau ikhlas menerima apapun dan mau tetap berjuang. Gitu loh. Itu saya salut sama Leo ya. Sekali lagi, Leo ini tetap ikhlas, tetap bersabar dan adanya semangat berjuang untuk bisa mengembalikan keadaan agar bisa stabil lagi di seputar pekerjaan. Seperti itu. Ada suatu usaha yang tinggi. Terus konfliknya mengatakan Ace of Pentacles. Artinya di sini insya Allah akan cukup bagus ya, gitu loh. Jadi bisa dikatakan kalian akan bisa menemukan suatu hasil di sini. Jadi istilahnya itu tindakan yang sedang kalian jalankan, yang sudah saya yang sudah saya kasih tahu tadi, sudah saya informasikan tindakan itu yang sudah kalian jalankan. Di sini kelihatannya akan menemukan sebuah hasil sobat gitu loh. Jadi tindakan kalian benar-benar akan menguntungkan kalian. Kalian mau bersabar, mau ikhlas tapi mau berjuang. Ini kelihatannya kalian akan menemukan sebuah jalan di sini. Ya, artinya apa jalan itu? Ya untuk bisa mencapai target, untuk mencapai harapannya yang kalian impikan selama ini. Ini bagus ya energi Leo ya. Untuk masalah pekerjaan sih bagus di sini. Insya Allah akan ada suatu perubahan. Ya. Karena di sini Leo berusaha untuk berusaha untuk bisa mencari suatu kesalahan itu untuk dirubah menjadi suatu kebenaran. Jadi Leo tidak mau tinggal diam di sini. Jelas adanya usaha. Ini masalah keuangan. Di sini ada 6 koin. Ya, itu ada baju merah. Sedang mengasih uang itu. Keliling 6 koin. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Swords. Three of Cup. Itu ada 3 orang. Ketiga-tiganya membawa cup. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo bisa dikatakan masalah kerjaan ini bisa dikatakan masih kurang seimbang ya Leo ya gitu. Mungkin lebih banyak pengeluaran di sini Leo daripada pemasukan. Makanya di sini disarankan ketika kalian mau bertindak apapun ya kalian harus memikirkan sobat gitu loh. Jangan memikirkan jangka pendeknya, jangka panjangnya harus kalian pikirkan. Gitu loh. Ya. Jadi jelas di sini harus ada suatu keseimbangan. Jangan sampai mungkin ketika kalian punya uang ataupun kalian terlalu lebih besar mengeluarkan, jangan sampai seperti itu. Ya tidak ada salahnya sedikit-sedikit ya kalian tabungan kan lebih bagus. Seperti itu ya. Jadi Leo ini disarankan harus bisa menyeimbangkan lah. Karena saya menangkap di sini keuangan kalian tuh masih sulit untuk stabil gitu loh. Masih seimbang ini sangat kesulitan. Itu tadi mungkin kurangnya dan suatu pengontrolan di sini untuk Leo. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Cup.
gitu. Kelihatannya di sini Leo akan bagus ya. Gitu. Kelihatannya di sini Leo akan bagus. Bisa dikatakan akan ada suatu keberuntungan juga yang akan mendatangi kalian. Cuman di sini tetap ya kalian harus bisa menjemput rezeki, sobat. Jangan menunggu bola, ibaratnya kalian harus bisa menjemput bola. Gitu. Ya jangan di rumah aja cari informasi. Siapa tahu dengan tidak sengaja kalian ke rumah teman kalian atau ke rumah orang yang kalian kenal, tiba-tiba adanya suatu pembicaraan dan itu menjurus di hal keuangan dan kalian akan diuntungkan. Nah, seperti itu maksud saya. Ya bisa saja contoh ketika kalian main ke teman kalian, terus teman kalian mau menjualkan barang tapi tidak bisa caranya, akhirnya menyuruh kalian. Nah, disitulah kesempatan. Akhirnya kalian yang menjualkan di sini kelihatannya akan berhasil gitu loh. Nah, seperti itu ya. Apapun juga di sini kelihatannya kali ini Leo bisa dikatakan akan bagus ya gitu loh, di 3 hari ke depan. Masalah keuangan di sini kelihatannya masih cukup stabil di 3 hari ke depan ya. Mungkin akan ada yang satu keuangan yang masuk meskipun di sini terdeteksi masih kurang seimbang keuangan kalian, lebih besar pengeluaran ini Leo. Oke sobat ya, seperti itu. Next ya, lanjut untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada Scorpio. Kita lihat Scorpio. Seperti apakah energi dari Scorpio? Oke Scorpio, kita lihat untuk pekerjaannya seperti apa. Di sini ada 7 cup, seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan kecil ataupun di atas langit-langit. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles, seorang sedang melihat koin. Ini kalau saya tangkap energi dari Scorpio tentang pekerjaannya. Kali ini kelihatannya Scorpio kurang bisa diuntungkan ya di faktor pekerjaan. Ini kelihatannya kalian masih sulit untuk bisa menyetabilkan, untuk bisa mencapai suatu pekerjaan yang sedang kalian inginkan. Di sini kelihatannya sulit sobat. Mencapai target kan itu namanya. Ini kelihatannya sulit. Jadi Scorpio ini terkadang adanya suatu lamunan, adanya suatu renungan, adanya suatu mungkin hayalan di sini gitu. Akan bisa mencapai suatu apa yang diinginkan di seputar pekerjaan. Yaitu tadi yang saya katakan. Mungkin pekerjaan kalian itu sedikit ada suatu masalah kalau saya tangkap di sini. Ada suatu problem yang mungkin kurang sinkron lah sama energi kalian. Kenapa seperti itu? Jelas di sini ada permainan pihak ketiga, gitu. Sehingga membuat kalian selalu ada suatu renungan, selalu ada suatu pemikiran di sini. Kapan waktunya stabil, itu loh. Kapan waktunya stabil, kapan waktunya bisa mencapai sebuah target. Jelas di sini, gitu loh. Karena adanya suatu pihak ketiga di sini, coba. Yang itu akan mengganggu sekali secara energi, itu akan mengganggu sekali sama kalian. Makanya di sini ada suatu ratapan, adanya suatu pemikiran bagaimana untuk mengembangkan, cuma di sini berat gitu loh. Untuk bisa menaikkan grafik yang lebih baik lagi ini kelihatannya cukup berat energi Scorpio. Itu di masalah pekerjaan ya. Kalau di keuangan di sini ada Five of Pentacles, ada 4 koin. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Kartu konfirmnya ada The Moon. Ya, ada matahari bulan bersamaan di sini. Seperti yang saya katakan tadi sobat.
Kalian ada tembakan di faktor pekerjaan, makanya larinya di keuangan gitu loh. Kalau saya menangkap kalau keuangan kalian itu sedang ngepres untuk saat ini, sedang pas-pasan lah. Ketika pun itu lebih ya tidak banyak gitu loh. Makanya di sini terlihat kalian sedang berfokus di masalah keuangan juga di sini. Kalian sedang berfokus untuk Scorpio ini kelihatannya. Kalian tidak mau adanya suatu minus. Kalian tidak mau adanya suatu kekurangan ketika kalian butuh uang. Makanya terlihat jelas di sini adanya suatu kefokusan dan ingin menjaga juga menginginkan adanya suatu apa ya, adanya suatu berkecukupan gitu. Cuman di sini kalian dihadang sama demun gitu loh. Sebetulnya rezeki kalian itu lancar di sini sahabatnya. Sebetulnya lancar di sini. Cuma di sini dihadang oleh demun. Adanya suatu orang-orang toksik yang memang sengaja iri hati sama kalian sehingga menembakkan energi black magic gitu loh. Ya jelas berpengaruh di keuangan kalian gitu loh. Yang saya katakan tadi, kalian ini aslinya tertembak di pekerjaan. Ini sebagai imbas saja demun ini. Ini imbasnya ini. Bahwa di situ seperti seakan-akan suatu kemacetan ya. Suatu kekurang lancaran di faktor rezekian. Karena memang ada yang menyetop di sini. Dan makanya kalian harus apa ya, harus sadar lah akan diri kalian sendiri ya. Harus sadar diri. Ketika sudah kalian pikirkan kok serasa seret, kok tidak seperti biasanya. Itu loh. Apalagi banyak ketidakwajaran. Ya, salah satunya jalan ya harus dinetral sahabat gitu loh. Harus dinetralkan tanya orang-orang di bidangnya. Seperti itu. Biar ini bagus ya. Rezeki kalian biar bagus di sini. Ketika kalian netralkan, insya Allah di sini akan bagus. Kalau kalian diliputi roda keberuntungan, baik di faktor pekerjaan maupun di keuangan. Ya, berhubung di sini ada suatu apa ya, suatu penyetopan, suatu kiriman black magic sehingga juga terjadi penyetopan di faktor keuangan kalian. Seakan-akan terstop. Ya bukan macet total enggak. Cuman seret lah, itulah. Lebih besar pengeluaran untuk kalian. Harap waspada, Scorpio harap di netral. Oke, kita lihat. Ini zodiak terakhir, Virgo. Ya, kita lihat energinya dari zodiak Virgo. Ya, kita lihat untuk pekerjaan Virgo, tembakannya seperti apa. Virgo, di sini ada Pack of Pentacles. Ada seorang sedang memandang koin, Pack of Pentacles. Terus kartu kalian muncul 10 tongkat. Ya, ini beban berat. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo ya. Kelihatannya zodiak Virgo ini apa ya? Mengalami kesulitan kalian untuk bisa mencapai target, apalagi untuk bisa menaikkan apa grafik. Ini kelihatannya zodiak Virgo sangat kesulitan gitu loh. Padahal kalian sudah mempunyai ancang-ancang ya, ataupun sudah mempunyai strategi. Saya harus seperti ini nantinya agar pekerjaan yang sedang saya jalankan selama ini bisa ada suatu bisa ada suatu peningkatan. Kan sedang seperti itu. Sebetulnya kalian sudah punya ancang-ancang di sini. Cuman di sini jelas ya, itu akan bisa gagal gitu loh.
kencang-kencang kalian, karena di sini jelas ada suatu beban berat di sini. Kalian 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 tidak menyadari di sini. Gitu. Ada pihak ketiga di sini, sobat. Yang memantau kalian, yang ingin apa ya? Yang ingin kalian itu agar mendapatkan suatu problem, agar mendapatkan suatu kesusahan di pekerjaan kalian. Makanya di sini seakan-akan beban berat gitu loh. Seakan-akan ketidakadilan itu berpihak sama kalian. Kalian merasakan ini sudah tidak adil gitu loh. Contoh ya, dalam satu lingkup pekerjaan. Teman kalian itu dikasih yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Kalian ini dikasih yang sulit-sulit, dikasih yang berat-berat. Contohnya seperti itu. Makanya di sini timbul beban berat. Gitu. Plus kalian ada suatu tembakan aura di sini. Ya bisa saja ketika aura kalian tertembak itu seakan-akan atasan kalian, ini contoh ya, atasan kalian. Ya memang apa ya, sikapnya akhirnya dingin sama kalian. Gitu loh. Seakan-akan kalian itu akan terkena marah terus nantinya. Memang seperti itu. Makanya di sini apa ya, timbul seperti beban gitu loh, baik secara pemikiran maupun secara hati gitu loh. Sudah tidak wajar ini, sobat, gitu. Ketika ini kalian biarkan, kalian akan terus mengalami seperti itu, mengalami suatu kesulitan, mengalami juga suatu tekanan, baik itu secara pemikiran maupun secara batin. Ketika bekerja seperti itu kan, saya rasa ya tidak enak juga gitu loh. Kan namanya orang bekerja itu kan harus fresh, ya, harus loss, tidak ada masalah, kan seperti itu. Minim kan seperti itu. Harus ada suatu kesenangan, baik itu secara pemikiran maupun hati. Kita lanjut untuk keuangan. Di sini ada empress, ada wanita duduk itu. Dikonfirmasi sama kartu King of Cup. Prajurit naik kuda sedang membawa cup. Ini kalau energi Virgo ya, di mana ya Virgo ini jelas ya, adanya suatu keinginan kuat di sini. Gitu loh. Karena saya menangkap juga kelihatannya kebutuhan Virgo ini ya apa ya? Ya lumayan cukup besar ya nantinya seperti itu. Kan lagi kayak saya menangkap di sini nantinya kebutuhan kalian ini besar ya. Gitu loh. Makanya di sini kalian sedang berpikir, kalian sedang adanya suatu harapan bagaimana agar bisa adanya suatu kemakmuran, adanya suatu kestabilan. Di sini saya menangkapnya seperti itu, gitu loh. Jadi terkadang kalian tuh apa ya, merenung gitu loh. Adanya suatu pemikiran. Kalau masalah apa ya, kalau masalah seputar ribut sih ya apa ya? Ya tidak mengarah ke faktor ribut gitu loh, bukan. Tapi ini apa ya, mengarah ke hanya suatu kepemikiran saja, keangan-angan saja gitu loh. Ya, seperti itu ya. Karena jelas di sini ada suatu panic of cup gitu loh, sobat. Makanya saya tadi mengatakan bukan berarti nanti kalian ini ada ribut gitu loh, bukan keributan, cuman di faktor pemikiran saja. Nah, makanya di sini digambarkan dengan suatu panic of cup gitu loh. Adanya suatu perencanaan, adanya suatu pemikiran, adanya suatu langkah-langkah ke depan nanti seperti apa agar bisa stabil gitu loh. Sebetulnya kalian sudah punya rencana itu, cuman entah kenapa terkesan lambat gitu loh. Terkesan kurang bisa cepat untuk bisa mempraktekkan dalam kehidupan kalian. Padahal ketika kalian mempunyai angan-angan, sudah kalian susun rapi, ya kalian harus yakin bismillah akan bisa tercapai sesuai keinginan kalian. Segera jalankan, jangan terkesan lambat. Ketika kalian lambat di sini, gini loh, terkadang rezeki itu ketika kita lambat untuk mengambil ataupun menjemput, ya akan lepas, akan mengena sama orang lain. Makanya di sini disarankan cepat ya untuk Leo, maaf untuk Virgo. Ketika mungkin ada suatu pemikiran atau ide, ya jalankan. Siapa tahu akan mendapatkan suatu keuangan yang masuk di sini. Jadi jelas ya untuk Virgo, kalau bisa kalian dinetral di faktor pekerjaan, jangan sampai ini berimbas di faktor keuangan. Gitu loh. Kalau saya menangkap sih, ya masih cukup aman, ya masih cukup stabil, tidak terlalu buruk. Nah itu jangan sampai menjadi buruk, jangan sampai menjadi tidak aman. Karena apa? Karena pembiaran di faktor pekerjaan. Kalian tertembak di faktor pekerjaan, itu harus netral. Ini adanya suatu kesulitan kalian. Saya menangkap seperti itu. Kalian mendapatkan kesulitan di faktor pekerjaan untuk bisa stabil, untuk bisa mencapai target ya. Banyak permasalahan. Akhirnya beban pikiran dan beban hati kalian menanggung itu semua. Saran saya ya harus segera dinetral. Oke sobat ya,
alhamdulillah sudah saya bacakan semua energi dari 6 zodiak ya. Itulah bisa dikatakan apa ya, suatu kabar ya ataupun informasi buat kalian ya di 3 hari ke depan, dan sangat beruntung 6 zodiak terpilih. Makanya saya tadi mengatakan entah itu nanti pembacaannya baik, pembacaannya buruk, ya syukuri gitu. Ketika itu memang baik ya alhamdulillah, berarti nasib kalian baik. Ketika memang tadi pembacaannya ada suatu keburukan, ya syukuri saja, karena dengan demikian kalian bisa mengetahui letak kesalahan, letak penyakitnya, kan ibaratnya seperti itu. Ya ketika kalian mengetahui letak penyakitnya, ya segera obati. Nah, kan sama halnya seperti itu sobat itu. Ketika kalian sudah mengetahui letak kesalahannya, segera diperbaiki. Kan ibaratnya seperti itu. Nah, ya. Oke, sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat ya. Jadikan ketika memang itu baik, ya jadikan semangat motivasi. Ketika itu buruk, ya jadikan sebagai apa ya, waspada. Jangan pernah lari dari masalah, hadapi masalah agar kita lebih berhasil, agar nasib kita adanya suatu perubahan. Kan seperti itu. Tetap apapun informasi berita dari saya kembalikan sobat. Kalian mau percaya silakan, nggak percaya juga nggak masalah. Karena sudah banyak sekali yang komentar juga, alhamdulillah ada yang bilang manjur, ada yang bilang tepat, ada yang bilang rasional, itu banyak sekali gitu loh. Artinya apa? Ya, artinya kan saya juga tidak bisa memaksa harus percaya, bahwa kalian sendiri yang merasakan bahwa yang saya informasikan, suatu penarikan energi apapun itu berarti mengena sama kalian, karena kalian yang merasakan. Kan seperti itu ya. Tetap di poin terakhir ataupun segmen terakhir saya selalu mengatakan, apapun itu sobat, permasalahan apapun itu ya, gitu loh, kalian harus lebih sigap lagi lah, apalagi itu sudah di luar logika gitu loh. Tidak ada sulit adanya peningkatannya, sulit pencapaian wujud gitu loh. Bagi saya itu, ketika kalian mempunyai harapan itu sulit kalian wujudkan. Nah itu tidak ada salahnya sobat, kuatkan cara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lebih-lebih ikhtiarkan, jangan dibiarkan. Nanti kalian susah untuk mewujudkan suatu harapan, semakin minus, tapi kalian biarkan, tidak ikhtiar cari orang-orang di bidangnya, jadi kalian semakin terperosok. Ya kalau kita bisa sendiri, ya monggo kita netralkan sendiri diri kita. Jadi tidak perlu bantuan orang lain. Tetapi di sini kan ketika kalian tidak bisa tata caranya ataupun apa jalan langkah-langkahnya, ya cari orang di bidangnya sobat. Karena jangan sampai ya ibaratnya itu kalian biarkan, akhirnya apa? Kalian akan habis-habisan semua di situ. Karena sudah banyak sekali, sering saya mengatakan dan sering, yang konsultasi itu rata-rata sudah habis-habisan semua sama saya. Akhirnya ya minta pembukaan aura lagi. Nah, seperti itu ya sobat ya. Jangan sampai menunggu semakin mengakar, semakin sulit. Dari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi kan. Ketika aura kalian terbuka, ya enaknya nanti buat kalian, bukan buat orang lain. Kalian sendiri yang merasakan. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga bermanfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.